Assalamualaikum sahabat fillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Ini kita akan belajar hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ya, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhlar, dan yang keempat ikhfa. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu izhar. Apa sih itu izhar? Nah, setelah di video pembahasan belajar tajwid bagian pertama kemarin, kita telah mengenal hukum nun sukun dan tanwin. Itu kemarin ada 4 ya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu izhar. Nah, hukum nun sukun dan tanwin yang pertama yaitu izhar. Izhar menurut bahasa artinya terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil mudhari, yaitu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya nun sukun dan tanwin tanpa menggunakan pada huruf tersebut. Ya, jadi makhrajnya sesuai, yaitu jelas, tidak digunakan atau didengungkan. Nah, hurufnya ini ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Huruf izhar ini ada 6. Jika diperhatikan ke-6 huruf ini, kemarin makhrajnya dari mana? Dari mana ya? Dari tenggorokan ya. Dari pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah, ini huruf izhar, dibacanya jelas. Nah, jadi jika ada nun sukun atau tanwin yang seperti ini, fathah 2, kasrah 2 maupun dhammah 2, jika bertemu dengan huruf ke-6 ini yaitu huruf izhar, maka dibacanya adalah izhar atau jelas ya. Baik itu nun sukun bertemu hamzah, bertemu ha, ataupun yang lainnya, itu dibacanya izhar atau jelas. Sama juga tanwin, jika bertemu hamzah atau huruf lainnya, maka dibacanya izhar atau jelas. Nah, langsung aja kita praktek ya. Huruf izhar ini ada 6. Nah, yang pertama hamzah. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan hamzah itu dibacanya izhar, dan juga ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah atau alif ini ya, dibacanya izhar juga. Cara membacanya jelas, yaitu man utia. Dibacanya jelas man utia. Jangan dengung ataupun bagaimana ya, jangan mang utia. Jangan ya, karena alif merupakan huruf izhar, jadi dibacanya jelas. Kemudian wa arsala alaihim toiron ababil, ya, dibacanya toiron ababil, jelas ya. Ini tanwin bertemu dengan huruf izhar hamzah. Kemudian lagi huruf izhar selanjutnya yaitu ha. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf ha, dibacanya jelas. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ha, dibacanya jelas juga. Wa ammasaila fala tanhar. Wa ammasaila fala tanhar. Ya, tanhar. Tanharnya jelas karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Kemudian fariqon hada, fariqon hada, jadi dibacanya jelas juga sesuai dengan makhrajnya. Kemudian huruf selanjutnya yaitu ain. Nah, nun sukun bertemu ain, juga tanwin bertemu dengan ain, dibacanya jelas. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wala khaufun 'alaihim, wala khaufun 'alaihim, dibacanya jelas.
huruf selanjutnya yaitu ha. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan ha dibacanya idhar. Kemudian jika ada tanwin bertemu dengan ha dibacanya jelas yaitu idhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya, jadi dibacanya jelas. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf ghain. Nun sukun bertemu gha. Tanwin bertemu gha. Wala ta'amun illa min ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya, min gis ini dibacanya izhar atau jelas. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu, ya, run gha dibaca jelas. Kemudian huruf kha. Nun sukun bertemu huruf kha. Kemudian tanwin bertemu dengan kha. Min khalaq. Min khalaq dibacanya idhar. Nun sukun bertemu dengan huruf idhar yaitu kha. Qarratun khasirah. Qarratun khasirah. Jadi tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu huruf kha. Jadi ya ada 6 hurufnya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Sekian penyampaian saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan share juga ke semua sosial media kalian supaya lebih bermanfaat dan lebih banyak orang yang belajar lagi. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Saya upload videonya setiap hari jam 5 subuh ya. Jadi sebelum beraktivitas kita belajar ngaji dulu.